Saya mau tanya bagaimana sih ikhtiarnya yang dimaksud dalam hal mencari jodoh bagi seorang perempuan? Ya, ikhtiar dalam mencari jodoh itu ya yang wajar-wajar saja gitu ya. Artinya apa? Jadi jodoh itu sama seperti rezeki. Rezeki itu ya sama seperti bayangan kita, nggak bakal kemana-mana. Ya. Jadi bayangan itu kita tambah lari, tambah cepat, tetap saja. Jadi kadarnya berapa, tetap nggak tambah cepat gitu. Jadi karena kita itu lari cepat, maka kemudian bayangnya jadi menyempit atau bayangnya menjadi melebar, tidak. Tapi tetap aja bayangannya seperti itu, tergantung pada mataharinya. Nah, jadi rezeki itu seperti itu. Artinya apapun yang kita lakukan, kalau belum jodohnya, maka tidak akan sampai. Jadi ikhtiar itu ya, paling besarnya ikhtiar itu adalah doa. Doa. Allah yang mempunyai kekuasaan untuk menggerakkan semua lintasan manusia di dunia ini semuanya. Ya. Nggak usah pakai Facebook, nggak usah. Nggak usah pakai medsos, nggak usah. Sebelum ada medsos semuanya Allah udah ngatur jodoh itu. Ya, jadi jodoh nggak usah dicari di Facebook, nggak usah dicari di Twitter, nggak usah dicari di medsos dan sebagainya, nggak usah. Karena apa? Allah yang menggerakkan semua lintasan ya, pikiran, semuanya itu Allah yang menggerakkan. Tidak ada satupun yang berucap kecuali dengan izin Allah. Tidak ada satupun yang bertindak kecuali dengan izin Allah. Yakinlah dengan hal yang semacam itu, tinggal kita minta pada Allah. Ketika kita minta pada Allah, sudah waktunya Allah berkehendak, maka pasti Allah akan menggerakkan orang itu melihat dia, bertemu dengan orang lain, yang kemudian dia itu bertanya-tanya siapa dia dan sebagainya, akhirnya ketemu. Kenalan, lalu kemudian cocok, jadian. Itu kalau Allah berkehendak. Sehingga aneh kan? Masa bisa terjadi sebuah jodoh ketemunya di embong, di jalan. Nah, magul? Enggak magul, tapi ini terjadi. Ada kecelakaan. Sepeda motor. Yang satu cowok, satunya cewek. Tabrak. Yang cewek pingsan. Dibawa, tanggung jawab laki-lakinya itu. Dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, dia yang nangani, dia yang bayarin. Jatuh cinta. Akhirnya Pak ditanya, ada yang punya? Enggak ada yang punya. Langsung diminta. Coba lihat. Wasilahnya apa? Medianya apa? Tabrakan dulu, baru ketemu jodohnya. Siapa yang tahu? Ada lagi satu contoh yang kita alami dulu ya, di mana ada satu orang teman saya, namanya Fulan, meminta seorang wanita, sudah setujui, sudah restui, sudah ditentukan, sudah dikeluarkan undangannya. Tinggal seminggu ini, yang laki mundur. Yang laki mundur, bayangkan. Subhanallah, saya punya abah karena waktu itu yang menjodohkan. Dicari-carilah, subhanallah dapat jodoh, namanya juga sama. Fulan juga namanya. Coba lihat. Coba, ini sudah dilihat, sudah melihat, sudah nadroh, sudah tunangan, sudah ini sebagainya, sudah tinggal seminggu kawinnya. Tapi ternyata yang ini mundur, akhirnya maju satu orang yang nggak nyangka sama sekali seminggu sebelumnya dia mau kawin. Ternyata apa? Dia kawin, sekarang sudah punya anak 7. Jodoh. Allah berkehendak. Bukan di tangan kita. Nggak usah dipromosiin. Nah, jadi kalau sudah datang waktunya, tinggal yang rajin bangun malam. Jadi apa sih maksudnya Allah Ta'ala itu ya? Kita kepikiran tentang jodoh kita. Kita kepikiran tentang harapan kita yang belum tercapai. Kita kepikiran tentang sakit kita kok belum sembuh-sembuh juga. Kita kepikiran terkait dengan apa yang kita inginkan kok sampai sekarang belum terlaksana juga dan sebagainya. Itu rahmat daripada Allah. Supaya apa? Bangun tahajud. Minta pada Allah. Bangun. Mohon kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Allah Ta'ala sudah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah pada aku. Aku akan kabulkan hajatmu. Ini nggak mau minta, dikasih teguran, minta. Baru kasih teguran, baru ya Allah aku minta, datang ke ustadz, datang ke habib, datang ke jangan datang dukun ya. Gitu. Datang dukun itu dosa, itu syirik itu. Orang yang datang ke dukun itu selama 40 hari sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia itu pada saat itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah gitu. Hati-hati gitu.
Nah itu, ditegur baru dia berdoa. Doa, sholat pun kadang nggak berdoa. Kenapa? Dia sangka sholat itu cuma wajib aja bacanya. Nggak tahu kalau itu ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semua doa, tapi dia nggak minta. Kenapa? Dia nggak ngerti artinya apa. Yang penting baca gitu. Jadi mukhul ibadah ad-du'a. Jadi intinya ibadah itu apa? Kenapa kita sholat? Untuk doa. Kenapa kita puasa? Untuk doa. Kenapa kita begini? Kenapa kita semuanya tujuannya itu adalah doa. Nah, jadi ud'uni astajib lakum. Karena Allah Ta'ala itu menciptakan manusia itu supaya diketahui. Ada siapa? Ada Allah. Jangan cuma kita tahu ada partai ini, ada presiden ini. Itu nggak terlalu penting. Yang penting itu Allah. Presiden itu nggak bagi-bagikan jodoh. Ada pernah presiden bagi-bagi jodoh? Atau partai fulani ada bagi-bagi jodoh gitu? Ada? Kenapa? Bingung ya? Cari jodoh ya? Oh, tinggal datang ke partai itu. Sekarang lagi bagi-bagi jodoh. Dia ada 4.000 sekian gitu. Ada? Nggak ada, tapi Allah SWT yang bagi semuanya. Ada yang bagi-bagi kesehatan gitu? Nggak ada. Tapi semua itu sarana yang diberikan. Tapi Allah yang menentukan semuanya. Bangun malam. Bangun malam. Allah Ta'ala setiap malam. Sepertiga malam, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih. Allah Ta'ala itu turun ke langit bumi. Lalu kemudian Allah Ta'ala berkata begini kepada seluruh hambanya dicintainya oleh Allah. Hal min mustaghfirin fa'afirullah. Apakah ada yang mau mintakan ampun? Sehingga aku akan berikan ampunan untuknya. Hal min ta'ibin fa'atubulah. Ada yang mau minta bertobat? Aku akan berikan tobat kepadanya. Hal min talibi hajatin fa'agdilah. Apakah ada yang mau minta permintaan? Aku akan kabulkan hajatnya. Allah Ta'ala menyodorkan itu semuanya setiap sepertiga malam. Terus disodorkan. Dari sabarnya Allah Ta'ala. Gak ada yang lebih sabar daripada Allah. Gak ada. Sudah tahu kita begini, suka maksiat, masih juga disodorkan untuk kita. Nah, oleh karenanya, yang gak bangun malam, berarti Allah gak berkehendak untuk bertemu dengannya. Camkan baik-baik itu. Yang gak bangun malam, berarti Allah gak berkehendak untuk berjumpa dengannya. Dibikin dia itu gak tidur malaman. Dibikin dia itu terlambat sengaja untuk nggak tidur. Sampai akhirnya dia nggak bangun malam. Nah, kenapa Allah nggak berkehendak mau ketemu sama dia? Mungkin ada dosa yang dilakukannya, sehingga dia itu nggak bangun malam. Nah, jadi, da'bus sholihin, kebiasaan orang soleh itu adalah bangun malam. Bangun malam, minta pada Allah. Nah, jadi waktunya kita mencari sesuatu yang spesial di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Bangun malam. Memohon kepada Allah. Menangis kepada Allah. Sharing kepada Allah. Semuanya, tumpahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa menuntaskan segala perkara kita. Nggak usah kita minta kepada manusia, hina kita. Kita mengadu pada manusia, hina kita. Tapi minta kepada Allah Ta'ala. Jadi saya pikir, ikhtiar itu adalah cukup berdoa kepada Allah. Percayalah. Allah yang menggerakkan semua batinnya manusia, semua pikirannya manusia, semua lintasannya manusia. Allah yang berkehendak. Nah, kalau Allah berkehendak, sudah waktunya, ditambah lagi kita datang kepada orang alim, datang kepada orang soleh, minta doanya. Kalau dikasih bacaan, dibacakan, bacakan salat busyra, baca ya Ali 1000 kali, itu termasuk yang mujarab untuk mendapatkan jodoh. Baca doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, baca 100 kali setelah salat 2 rakaat hajat. Nah, insyaallah Allah akan cepatkan, mudahkan jodohnya. Tapi fahami benar-benar ya, bahwasanya perjodohan itu bukanlah misi utama kita. Nikah itu bukan misi utama kita. Nikah itu adalah media. Camkan baik-baik. Berapa banyak orang itu yang menyesal setelah pernikahan. Dia menikah yang tadinya asik, tahajud, setelah menikah enggak lagi. Dia sebelum menikah dia itu baik sekali, setelah menikah malah berubah. Ini yang terjadi. Oleh karenanya, jadi tujuan utama kita itu bukan melulu di situ. Itu adalah nafsu syahwat kemaluan itu, ya. Nah, tapi tujuan utama kita itu bagaimana Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, kalau Allah sudah menjadikan kita kekasihnya, maka itu semuanya sudah tidak ada lagi dalam pikiran kita. Nggak ada lagi dalam pikiran kita kecuali Allah yang berkehendak. Nah, lebih nikmat daripada nikmat yang ada. Lihat bagaimana Sayyidatuna Maryam, lihat bagaimana Sayyidatuna Rabi al-Adawiyah, lihat bagaimana mereka para wali-wali, diantaranya Sayyidatuna Sultanah binti Ali Az-Zabidi, yang dia itu seorang waliyah yang terkenal di Hadramut sana, yang dikatakan setiap hari melihat Nabi Muhammad SAW di antara karomahnya. Dia nggak ada hasad mau kawin, nggak ada. Karena dia sudah cinta pada Allah, cinta pada Nabi Muhammad. Cinta itu rasa lezatnya luar biasa, melebihi
Nah, sedangkan kita kumpul manusia, itu bikin keruh hati. Manusia siapapun juga, ya, itu beban kepada kita. Kan? Misalnya apa? Saya punya saudara ini, Habib Bidin, Nabi Ahmad, itu saudara karib saya. Dari semenjak kecil, saya tidak pernah berselisih dengannya. Sampai sekarang menjadi sekretaris saya, menjadi penolong saya, menjadi backing saya, dan sebagainya, pokoknya semuanya. Nah, tapi kadang-kadang kalau semua saya lagi pusing, ya, dia datang, ya saya dengan akhlak yang baik, ya saya terpaksa saya ketemu sama dia. Berarti kan beban juga kan, gitu. Nah, kenapa? Karena dia nggak tahu isi hati saya. Itu semua manusia. Ada saja, walaupun dari segi apapun, nanti ada yang beban. Nah, tapi kalau Allah, bukan beban. Nikmat Rasulullah, bukan beban. Nikmat. Jadi kita bangun malam tuh, paling nikmatnya nikmat itu adalah waktu bangun malam. Salat 2 rakaat, baca Quran, mohon kepada Allah. Minta pada Allah. Itu paling nikmatnya nikmat. Lebih nikmat daripada kita kawin. Lebih nikmat daripada kita makan durian. Lebih nikmat daripada apa saja. Paling nikmat itu adalah ketika kita bangun malam. Oleh karenanya, katanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kalau seumpama para raja-raja itu, para presiden-presiden itu, para orang-orang kaya itu tahu dengan nikmatnya kita itu bangun malam, maka niscaya mereka itu akan memerangi kita karena mereka apa? Mereka iri pada kita karena mereka tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Bahkan dikatakan kalau seumpama di surga nanti nggak ada nikmatnya bangun malam, maka surga itu nggak ada nikmatnya. Apapun bentuknya. Itu kata para wali. Itu kata para yang dekat pada Allah Ta'ala. Bangun malam, ya, minta pada Allah Ta'ala segala sesuatunya. Apapun yang kita harapkan, apapun yang kita tuju, apapun yang kita inginkan, semuanya ada di tangan Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah Ta'ala akan berikan kemudahan, kelancaran, dan semoga kita doakan, semoga yang belum dapat jodoh Allah berikan jodoh yang soleh dan solihah.